Otak saya jalan lancar kalau sudah minum kopi kesayangan saya nih. Aduh, di Babang. Pak Joko Sarwoko, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung. Ya. Saya yang sudah juga puluhan tahun praktek hukum, saya percaya bahwa hukum itu sebenarnya mirip matematik. Ada rumusnya semuanya dalam undang-undang. Ya. Apakah Bapak setuju hanya dengan melihat putusan yang total lari dari marwah perundang-undangan, itu sebenarnya sudah terjadi sokok menyokok di belakangnya itu. Hanya cuma karena tidak OTT ya tidak ketahuan. Kalau kita melihat putusan itu ratusan putusan seperti ini. Ya, apakah Bapak setuju? Ya, menurut saya kalau ada putusan yang demikian belum tentu di belakang ada masalah suap. Kalau nyata-nyata lari dari rel perundang-undangan, tapi itu merupakan indikasi atau putusan yang kontroversi. Ya. Oleh karena itu perlu dieksaminasi. Ya. Nah, nanti barangkali bisa didalami lagi. Ya. Kemudian dari via perkara, kalau dalam perkara perdata, dijajaki, mungkin dikirim intelijen supaya bisa mencari bukti-bukti permulaan barangkali. Karena memang beberapa putusan memang sering tidak masuk di akal. Kalau korupsinya atau sogokannya tidak bisa dibuktikan memang, karena sudah terlambat. Ya. Apakah hanya dengan melihat putusan, langsung dijatuhkan sanksi kepada hakim yang bersalah? Apakah itu salah satu solusi? Selama ini tidak. Makanya untuk selanjutnya apakah begitu putusannya aneh, mutasi langsung? Ya biasanya masuk dimutasi atau dinonpalukan biasanya. Ya. Kalau memang ada indikasi. Itu Bapak setuju agar itu diperbanyak? Tergantung pada putusannya, bagaimana penyimpangannya terlalu jauh apa enggak ya. Jadi apa yang salah dengan yang keadaan sekarang ini di Mahkamah Agung? Menurut Bapak keadaan sekarang ini lebih parah waktu zaman Bapak atau apa yang terjadi? Ya itu saya kira kalau dilihat dari modus operandi, karakteristik dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di sini mungkin memang lebih berani. Lebih berani atau lebih parah keadaan sekarang di Mahkamah Agung? Lebih berani dan mungkin lebih parah akibatnya. Lebih parah. Ya. Akibatnya itu. Ya. Jadi caranya untuk mengatasi ini gimana Pak? Kalau kan sudah tidak masuk akal lagi kalau yang sudah hakim senior harus kembali lagi ke pendidikan integritas. Kan masuk akal kan? Bagaimana Pak solusinya? Ya, sementara saya kira karena kan sebenarnya para hakim itu dengan merujuk ke Bangalore Principle kan sudah memiliki kode etik para hakim. Itu aja sebenarnya kalau sudah dilaksanakan itu sudah bagus. Tapi lagi-lagi seperti tadi yang saya katakan bahwa aspek pengawasan baik eksternal maupun internal itu tidak efektif. Akibatnya dia merasa bebas. Ya. Diawasi saja masih bisa ke kanan dan ke kiri, apalagi tidak diawasi kan demikian. Terima kasih Pak Emerson. Ya. Tadi Anda mengatakan ada 4 modus di pengadilan itu. Gimana cara untuk mengatasi itu? Ada nggak dari Anda mantan ICW senior? Ya paling nggak nih kita melihat ada kegagalan di 2 fungsi ya. Pertama fungsi pencegahan sama fungsi penindakan. Fungsi pencegahan kita lihat tadi pengawasan tidak berjalan Bang. Baik internal, eksternal, tidak maksimal gitu. Bentar dulu, pengawasan tidak maksimal. Emang kalau mengatasi agar orang tidak bisik-bisik lobby di luar, gimana cara ngatasinya? Ya pertanyaannya adalah apakah misalnya fungsi-fungsi pengawasan itu hanya melekat di gedung Mahkamah Agung? Kan kalau kita lihat di banyak tempat Bang, gini. Ada tertulis wilayah bebas dari korupsi, nggak boleh suap dan sebagainya, tapi di gedung bebas dari korupsi hanya di gedung. Di warung Padang enggak, gitu kan? Gimana nggak? Nah, masa kita harus ikutin hakim agungnya di warung Padang? Nah ini baru satu Bang, fungsi pengawasan tidak berjalan. Yang lain adalah fungsi pembinaan tidak sinkron dengan fungsi pengawasan. Artinya apa? Orang-orang yang dianggap bermasalah tadi Bang, itu seringkali bukannya dapat demosi, tapi promosi, gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan banyak orang ya, kalaupun ini kita apes tanda kutip, kalaupun diproses, gitu ya. Nah, kemudian aspek penindakan, penindakan apa? Sanksi-sanksi yang dijatuhkan itu tidak memberikan efek jera. Satu-satunya harapan kita adalah penindakan yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam ini KPK, Bang. Kalau KPK proses OTT dan sebagainya, mereka baru jerat tuh. Nah, tapi kalau diproses oleh KY, oleh juga Mahkamah Agung, mereka santai-santai, paling juga sanksinya administratif. Gitu ya. Dan ini kemudian tidak ada efek jera sama sekali.
Di luar itu Bang, kalau kita lihat rata-rata hukuman buat pelaku korupsi mafia hukum, khususnya di hakim, itu rata-rata nggak nyampe 4 tahun penjara. Padahal kalau kita bicara soal kasus korupsi, vonis terkait dengan kasus suap, itu bisa maksimal 20 tahun penjara. Jadi coba dulu ringkas. Jadi inti penyebabnya ini semua apa? Pertama, gagalnya fungsi pengawasan. Pengawasan, satu. Kemudian penindakan tidak efektif. Karena ancamannya terlalu ringan. Ancaman terlalu ringan, Anda mau terapkan seperti di Cina hukuman mati? Sebenarnya hukuman mati sudah bisa Yang bikin diterapkan. undang-undang itu siapa? Yang bikin jelas DPR dan pemerintah. Tapi justru DPR yang paling banyak kasus korupsi. Nah, tapi Nggak mau dia bikin undang-undang yang mengancam dirinya. Jangankan hukuman mati, Bang. RUU perampasan aset sampai saat ini itu juga belum dibahas-bahas nih oleh teman-temannya Pak Karena Tobas. Anda takut oknum DPR asetnya dirampas begitu? Ya, nggak tahu tuh, ketakutan apakah karena jangan-jangan tidak dibahas ini karena khawatir ntar jadi orang pertama yang dirampas asetnya begitu. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Seperti mereka melahirkan KPK. Jadi kalau kita lihat Abang ini keberhasilan penanganan kasus mafia hukum itu kan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan KPK. Ya. Nah, yang celakanya adalah kita melihat ada upaya-upaya. Sebagian temannya Pak Taubas yang tidak terlalu suka dengan KPK. Makanya ada revisi Undang-Undang KPK waktu itu. Dan berhasil. Dan berhasil di 2019. Ya solusinya adalah diperbanyak yang ditangkapin, Bang. Diperbanyak tangkapin. Kalau udah ditangkap, kemudian hukumannya maksimal, jangan ada remisi, pembebasan bersyarat, selesai. Gimana di DPR? Katanya diperbanyak ditangkapi. Tapi Anda sebagai pengawas DPR, justru dari DPR yang paling banyak tertangkap kasus suap. Ya, jadi kalau soal RUU perampasan aset itu saya sendiri di awal masa jabatan saya ini mengusulkan RUU itu. Tapi pemerintah yang kemudian belum mengajukan karena usulannya berasal dari pemerintah. Tapi sekarang sudah ada di Prolegnas, tinggal kita tunggu nanti proses selanjutnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau saya melihatnya ke depan begini, kita kan butuh melakukan pembenahan. Nah, saat ini yang kita harapkan kan ada dua institusi, ya, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Nah, kalau kita bicara soal Komisi Yudisial, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Karena kewenangannya memang terbatas. Kalau misalnya kita hanya berharap pada pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial, tanpa ada respon yang baik dari Mahkamah Agung juga sulit. Oleh karena itu, dua institusi ini harus saling bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua... Bagaimana bisa bekerja sama? Karena begitu itu bertentangan dengan kepentingan Mahkamah Agung, langsung Mahkamah Agung tolak. You tidak punya wewenang kepada Komisi Yudisial. Nah, inilah butuhnya kesadaran dari pimpinan Mahkamah Agung. Atau undang-undangnya harus dirubah. Enggak, seringkali kayak Tom and Jerry, Bang. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dari kasus ini kita bisa belajar. Harusnya di Mahkamah Agung ini merasa malu. Ada dua hakim agung yang sudah kena. Ya. Kita kan tidak boleh biarkan ini terus-menerus terjadi. Oleh karena itu mulai sekarang harus timbul kesadaran bahwa ayo kita sama-sama bersama Komisi Yudisial untuk melakukan pembenahan ini. Nah, salah satu hal yang menurut saya bisa kita lakukan sejak dari hulu sampai ke hilir, yaitu Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung itu harus memiliki yang namanya raport dari setiap hakim. Ini soal rekrutmen ya. Sehingga ketika nanti pada saatnya yang bersangkutan mau mencalonkan diri sebagai hakim agung, tidak kemudian dalam waktu yang sangat singkat menelusuri rekam jejaknya, tapi raportnya sudah ada, sudah dipegang oleh Komisi Yudisial. Orang undang-undang saja sudah mengizinkan orang yang sudah divonis pernah perkara korupsi masih bisa mencalonkan jadi DPR sekarang. Nah, ini kan kita bicara soal rekrutmen hakim agung dan bagaimana pola karir dari seorang hakim. Nah, ini menurut saya raport dari para hakim di seluruh Indonesia itu wajib untuk dimiliki Komisi Yudisial sehingga pengawasannya bisa orang per orang. Jadi sudah benar-benar orang per orang lagi. Ya, kita tidak melihat secara abstrak, tapi sudah tahu orang ini dia punya catatan apa dan sebagainya. Siapa yang mengawasi kalau pelakunya justru adalah pengawas? Enggak, gini, maka dari itu harus dua institusi ini, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung bekerja sama untuk melakukan itu semua. Tapi ada satu lagi, Bang. Ya, peran dari advokat. Ya. Abang ini juga penting. Ya. Kan kalau misalnya advokatnya itu juga melawan, ketika ada tawaran misalnya, kalau di dalam kasus ini kan ada tawaran kan, ada tawaran kemudian karena situasinya menyulitkan bagi dia, akhirnya dia mengikuti tawaran tersebut. Nah, kalau di awal sudah ditolak atau dilawan, dilaporkan dan sebagainya, menurut saya itu juga penting untuk kita melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek ini, sehingga perlawanan tidak hanya pembenahan tidak hanya dilakukan di dalam, tapi ada perlawanan pengacara ini adalah karena sudah tahu bakal kalah kalau tidak aktif. Ya. Itu loh. Karena sudah kena persepsi di awal, ya. Sehingga
Bahkan kliennya dulu yang mendorong. Kalau kau nggak bergerak sekarang, nanti kita akan kalah. Bagaimana coba? Nah itulah harus ya, makanya pengacara gini, bukan? pengacaranya harus secara bersama-sama Bang. Jadi memang sulitnya begitu. Kan seperti orang yang sedang mengantri, ketika ada antrian, ketika ada yang menyelak, akhirnya orang yang mengantri ini ngerasa harus ikut menyelak juga. Oke, nah inilah yang harus kita lakukan sekarang bersama-sama. disalahkan. Kita istirahat dulu ya. Sesudah yang berikut ini.